Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada pertemuan keempat, pembiayaan jangka panjang. Seperti saya katakan di pertemuan ketiga bahwa pembiayaan jangka panjang memiliki waktu jatuh tempo minimal 10 tahun dan maksimal itu tidak terhingga. Sumber instrumennya itu bisa obligasi, saham preferen dan saham biasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang obligasi, nanti pertemuan berikutnya tentang saham preferen dan saham biasa. Obligasi intinya adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu. Minimal jatuh tempo 10 tahun, ya kan? Minimal 10 tahun. Dan perusahaan wajib membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Ini ada contohnya. Obligasi PT Megah memiliki bunga 10% dan nilai nominal 1 juta. Maka pemegang obligasi tiap tahun akan menerima bunga sebesar 100.000, 10% kali 1 juta. Ada beberapa istilah dan hal-hal yang berkaitan dengan obligasi yang perlu dikenali terlebih dahulu. Pertama, ada nilai nominal di sini ya. Oke, sebentar ya. Di sini ada nilai nominal. Nilai nominal itu harga obligasi. Terus ini ada tingkat bunga atau disebutnya coupon rate. Itu sama dengan bunga bank gitu ya. Jadi kalau dulu itu obligasi bentuknya itu seperti kupon. Jadi kalau mau mencairkan bunganya itu kuponnya diserahkan kepada bank penjamin obligasi. Nanti dikasih duit gitu. Jadi ada kuponnya. Kemudian jatuh tempo. Jadi intinya sama dengan bunga aja sih coupon rate, cuman namanya aja kupon gitu kan. Karena udah terbiasa dengan istilah kupon. Kemudian ada jatuh tempo, itu maturity. Jatuh tempo adalah waktu di mana penerbit obligasi diwajibkan membayar pinjaman sebesar nilai dari obligasi tersebut. Jadi harus lunas pada waktu jatuh tempo. Jadi sebelum jatuh tempo, kalau obligasi sistemnya kan, kalau hutang bank itu sistemnya kalian ngutang ke bank, kemudian kalian nyicil bunga plus pokok, ya kan. Pas akhir periode hutang ke bank tersebut sudah habis atau sudah lunas. Tapi kalau obligasi di sini berbeda. Kalau obligasi di sini saya ngeluarin obligasi dibeli sama kalian gitu kan. Maka saya akan bayar kuponnya aja. Bayarnya kuponnya selama 10 tahun. Minimal kan 10 tahun soalnya jangka panjang. Saya bayar kuponnya ke kalian 10 tahun. Nah, sisanya itu adalah pas 10 tahun, pas jatuh tempo, saya bayar pokoknya. Pokoknya saya bayar gitu. Di sini ada pengawas keuangan. Pengawas keuangan obligasi itu umumnya adalah bank. Disebutnya trustee. Jadi ada namanya wali amanat atau penjamin emisi kalau di saham. Kalau di obligasi disebutnya wali amanat. Wali amanatnya itu adalah bank. Jadi banknya itu yang menjamin bahwa obligasi ini dikeluarkan atas reputasi saya gitu. Dalam arti atas reputasi saya berani menjamin bahwa orang yang mengeluarkannya atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi ini tidak akan menunggak, tidak akan kabur, ya kan, tidak akan gagal bayar gitu ya, istilahnya gitu. Kemudian ada peringkat obligasi. Peringkat obligasi ini digantungkan peringkatnya berdasarkan atas bagus atau tidaknya obligasi itu. Misalkan kayak orang pernah gagal bayar, nah itu reputasinya itu jelek gitu kan. Kalau misalkan orang pernah lewat bayar bunga satu hari aja, nah itu tuh kecatat gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai negara Indonesia ini, kita peringkatnya adalah BBBB. Nah, kemarin naik jadi BBBA, double BA. Nah, itu karena kita selalu ketat dan tepat waktu dalam membayar bunga. Gitu. Dan obligasinya tidak pernah gagal bayar atau one prestasi. Kalau misalkan ada obligasi gagal bayar, itu adalah obligasi Yunani. Jadi dia sering kali dia gagal bayar kemudian ditalangin sama Jerman.
Jerman yang bayarin obligasinya dia gitu. Nah, tapi itu keuntungannya adalah kalau obligasi peringkatnya jelek F gitu, maka dia akan membayar bunga yang lebih tinggi. Bisa 30%, bisa 50% setahun. Kemudian ada jenis-jenis obligasi, ini kalian baca sendiri. Kemudian ada model penilaian obligasi. Nah, di sini model penilaian obligasi ada shortcut method dan present value method. Di sini penilaian obligasi penggunaannya itu untuk ini. Jadi kalau kalian misalkan ingin membeli sebuah obligasi, kalian hitung dulu dengan rumus-rumus ini. Kalau misalkan menurut rumus ini harga obligasinya di bawah dari harga pasar, maka kalian bisa beli dan menjual pada harga pasar gitu. Intinya kegunaan rumusnya ini adalah mencari nilai intrinsik dari sebuah obligasi. Sama aja dengan rumus yang ini. Rumus yang ini tidak memperhatikan nilai waktu uang karena itu dia nilainya kurang akurat, perhitungan kurang akurat, tapi mirip hasilnya nanti, outputnya luarannya akan mirip dengan rumus ini gitu ya. Karena di sini dia memperhitungkan nilai waktu uang. Which is kenapa mirip? Karena perbedaan antara perhitungan ini dengan perhitungan ini perbedaannya cuma sedikit. Kita bahas satu persatu, metode singkat dengan metode present value. Dengan metode singkat disebutkan di sini rumusnya adalah YTM sama dengan I plus N kurang P dibagi N kecil dibagi P plus N dibagi 2. YTM adalah yield to maturity, pengembalian obligasi sampai dengan jatuh tempo. I adalah tingkat bunga per tahun dalam rupiah. N adalah nilai nominal obligasi. P adalah harga pasar obligasi yang terjadi dan N adalah umur obligasi. Jadi di sini ada I plus N dikurang P dibagi N kecil. Kita artikan dulu ini apa maksudnya. I adalah suku bunga. N itu adalah nilai nominal obligasi, nilai yang tertera pada obligasi. Sedangkan P adalah harga pasar obligasi. Perbedaan antara nilai yang tertera pada obligasi dengan harga pasar obligasi itu disebut dengan spread. Spread atau selisih. Jadi di atas ini adalah keuntungan dari membeli obligasi tersebut gitu. Kenapa ada orang menjual obligasi pada nilai yang lebih mahal? Kenapa ada orang yang menjual pada nilai yang lebih murah? Nah, itu yang nanti kita akan bahas. Kalau nilai nominal dari obligasi itu lebih besar daripada nilai pasarnya, maka pada saat obligasi itu jatuh tempo, dia akan memberikan nilai yang lebih besar daripada nilai pembeliannya. Paham nggak ya? Ini adalah bunga obligasi itu dalam rupiah, dalam bentuk mata uang. Jadi ini adalah semua keuntungan ya. Misalkan gini, I itu adalah 500 perak, nah, ditambah N dikurang P itu adalah selisih harga. Kenapa ada selisih harga? Obligasi harga 1 juta, ternyata harga pasarnya adalah 500.000. Tujuannya adalah supaya obligasi itu gampang diserap oleh pasar. Investor mau membeli karena dijual dengan namanya spread yang diskon gitu ya. Kalau misalkan dijual di atas harga pasar, maka dijual dengan spread premium gitu ya. Dibagi N berarti ini menunjukkan per tahun ya. Ini adalah P plus N, ini adalah harga rata-rata dari obligasi tersebut. Nanti kita akan pahami di contoh soal yang ada di bawah ini. Nilai nominal obligasi PT Berkah 10.000 per lembar. Harga pasar obligasi 9.000. Lihat di sini. Dia pada akhir periode akan membayar utangnya 10.000, tapi pada saat ini dia dijual di harga 9.000. Karena lebih murah, karena untuk melihat supaya investornya tergiur untuk membeli karena ini murah. Jatuh tempo 10 tahun yang akan datang, tingkat bunga 10% per tahun. Tingkat pengembalian obligasi tersebut pada saat jatuh tempo dapat dihitung sebagai berikut. Dengan metode singkat, di sini kita langsung masukkan aja komponennya 10% per tahun. 10% dikali 10.000 berarti berapa di sini? Ada 1.000, ya kan? 1.000. Ini 10% kali 10.000. 10% kali 10.000 hasilnya adalah 1.000. Selisih antara harga nominal dengan harga pasar itu 100. Sebenarnya bukan 100 sih. Ini 0,1
Ini harusnya, oh iya, ini 100 karena dibagi 10. Sisanya 10.000 dikurangi 9.000, 1.000 dibagi 10 tahun itu 100. Berarti di sini adalah bunganya 1.000 ditambah dengan keuntungan per tahun dari obligasi itu, yaitu 100. Karena kan ini 1.000-nya ini kan 10 tahun dia. Keuntungannya berarti setiap tahun dapat 100, 100, 100. Karena ini bunganya juga per tahun nih, 1.000 nih, tuh 1.000 tuh bunganya per tahun. 10% per tahun. Berarti kita ngitungnya keuntungannya per tahun. Gitu kan. Karena ini tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, karena itu dia menggunakannya per tahun bukan 10 tahun gitu. Karena dia tidak memperhatikan efek penggandaan atau efek dari waktu terhadap uang. Jadi dia makainya ini aja gitu per tahun 11,58%. 1.000 ditambah 100, 1.000 dari bunga, 100 dari selisih harga selama 10 tahun dibagi 9.500 dapatlah 11,58%. Kemudian kita akan bahas metode present value. Metode present value dari obligasi, ini rumusnya ini. Nah, di sini harus perhatikan ini adalah harga bunga. Kemudian yang pas terakhir itu adalah prinsipalnya atau pokoknya. N-nya itu adalah nilai nominal obligasi pada jatuh tempo. Dibungain, kuponnya diambil. Pada saat jatuh tempo, dash dibayar semuanya. Oke. Kita menggunakan metode present value. Di sini perhatikan rumusnya adalah begini sama ya. Ini prinsipalnya atau pokoknya. Ini adalah bunganya, ya kan? Maka dengan kondisi seperti ini kita dapat menyederhanakan rumusnya dengan sigma dari I dibagi present value I plus 1 plus present value interest factor, ya kan? 1 KD pangkat T. Ini begini doang nih. Ini yang ada di sini doang nih. Plusnya itu tidak terpengaruh oleh ini. Nah, ini karena ini dia di bagian terakhirnya. Pas di bagian terakhir dibayar pokoknya baru lunas semua. Ini seluruhannya, ya kan? Nah, pembayarannya memiliki ciri dia pembayarannya konstan, terus menerus, ya kan? Kalau dia konstan terus menerus, artinya dia berkala. Kalau berkala berarti dia merupakan anuitas. Rumusnya adalah I dikali dengan present value interest annuity factor. Present value interest factor annuity. Sedangkan pada di sini ini tidak ada pembayaran yang berkala, tapi pada akhir periode obligasi dia dibayarkan. Karena itu ciri khasnya adalah tidak ada pembayaran berkala, langsung diakumulasi. Jadi dia menggunakan rumus PVIF present value interest factor saja. Ini kita tujuannya adalah menentukan harga saat ini, value dari obligasi saat ini itu berapa. Kalau dia value-nya lebih murah, maka kita bayar, kita beli. Kalau dia lebih mahal ya jangan, karena rugi. Oke. Di sini saya langsung ke contohnya saja. Obligasi PT Sehat dengan nilai nominal per lembar 10.000, harga pasar 9.000, obligasi 10 tahun. Sama kayak soal yang awal. Bunga 10%, tingkat pengalihan obligasi sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan rumus ini. Oke. Rumusnya emang panjang ya, karena ini sampai 10 tahun, jadi dia manual tuh 10 tahun, pas akhir di tahun 10 dia bayar pokoknya 10.000. Tapi rumus yang ini tadi, ini dihitung oleh si pembuat e-learningnya, dihitung ini sampai 10 tahun. Ini interestnya semua, dan terakhir ini adalah pokoknya, dapat harganya 9.000. Ya kan? Nah, dengan caranya yang seperti ini, itu kan banyak ya. Tapi bisa disederhanakan dengan begini. Dengan cara yang ini nih. Dengan cara yang ini. Langsung lihat di tabel PVIFA, kalian cari di internet tabel PVIFA dan tabel PVIF. Tabel PVIFA untuk ini lihat KD-nya itu KD itu. KD itu adalah bunganya 10%, N-nya adalah 10 tahun. Ini KD 10% 10 tahun. KD PVFA untuk bunga 10% sama 10 tahun. Bunganya adalah 1.000, ya kan? 10% dikali 10.000, 1.000. Nah, dikali PVFA-nya. PVFA ini dapat dari tabel, kalian cari.
Ya, di slide share ada tabel PVFA. Nanti kalian ketemu ini. Kemudian nanti dapat tuh angka ini 9.999,90, ya kan. Ya, itu baru awalnya saja. Lalu kita lanjutkan dengan tadi menggunakan 10% dengan metode present value itu. Tapi kalau kalian mau menggunakan dengan metode present value ini, kalian singkat, Pak, saya maunya ini aja, maunya bikin ginian doang, ya kan, gak usah bikin ginian, ya nggak apa-apa, terserah, tidak dapat juga kok, kan. Dengan nilai 10% itu pas dia, ya kan, bunganya dan ininya akan menghasilkan nilai 10.000 dan pokoknya akan menghasilkan nilai present value 10.000. Artinya dia itu akan pas 10%. Kemudian kita nyari dengan 15% karena metode ini tuh metode yang trial and error. Jadi dicoba-coba dulu untuk mengetahui nilai ini nih, nilai terakhir. Nilai terakhir itu 11,99%. Ya, 11,99%. Jadi intinya sih gini, nanti kamu akan mengerti di tabel, tapi kita ikuti prosesnya dulu. Kita cari yang 10%. Berarti kalau 10% tambahannya itu kisarannya adalah antara 10% sama dengan 15%. Berarti setelah 10% ketemu, kita cari yang 15%. Kita cari yang 15% di sini. Kemudian dari 15% itu carilah ininya, ya kan? Cari ininya. Kemudian buatlah tabel. Discount rate 10%, 15%. 5% present value return 10.000. Ini dari sini ya, 7490. Kalau 10.000 itu dari sini, ya kan. Kita ingin mengetahui, intinya adalah berapa total keuntungan yield to maturity. Yield to maturity adalah keuntungan sampai dengan jatuh tempo dari obligasi itu, gitu, ya kan. Keuntungan sampai dengan jatuh tempo dari obligasi itu. Kenapa tidak hanya 10% saja? Karena alasannya adalah 10% itu dia itu belum memperhatikan efek dari penggandaan uang seiring dengan waktu. Intinya rumus ini adalah mencari kalau obligasi dipegang sampai dengan jatuh tempo itu akan menghasilkan keuntungan berapa persen. Kemudian ini ada 10%, ini 10.000, ya, harga pasar 9.000 sama 9.000. Nilai present value obligasi adalah 1.000. Nah, present value dari obligasi adalah 9.000 dikurangi dengan 7.000, 1.509. Selisihnya itu adalah 509. Sehingga di sini ada selisihnya, ini dibuatnya pembuatannya selisihnya 5%, ini selisih antara ini dengan ini 2509, ini adalah selisih antara ini dengan ini 509. Nah, cost of debt yang pertama itu adalah 10%. 10% ditambah dengan 1000. 1000 itu didapat dari sini dibagi 2509,38 dikali 5%. Nah, ini nih harus negatif hasilnya. Kalau dia positif maka masih salah. Jadi kalau 15% hasilnya masih positif, cari 16% sampai dia negatif, gitu kan. Itu cara metodenya, cara metodenya seperti itu. Metodenya di sini dia mengharuskan bahwa ini nilainya negatif. Kemudian di sini masukin angka ini ke sini, kali 5% karena ini selisihnya 5%, ya kan. Nah, ini 10%, ini sama dengan yang di sini ditambah dengan ini 1,99%. Perhatikan ini tuh apa sih? Nah, ini itu adalah faktor waktunya. 1,99% itu adalah faktor waktunya sesuai dengan bunga kupon dan bunga dari pokok obligasi. Maka nilainya yield to maturity adalah 11,99%. Jika kita bandingkan dengan metode shortcut formula, maka ada selisih 11,99% kurangi 11,58%.
0,41% terjadi karena perbedaan pembulatan angka. Sebenarnya bukan karena perbedaan pembulatan angka, karena perbedaan dalam persepsi nilai waktu dari uang. Oke, udah terlalu lama di sini. Kalian kerjakan soal yang ada di sini ya. Itu untuk PR harus dikerjakan dengan dua metode, yaitu shortcut method dan net present value method. Oke, ketemu nanti pas UAS diserahkan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.